Sudah ya, Pak? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu CGP yang sehat, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. sehat, Bapak. Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Oke, agar lebih semangat nih, kita tepuk ini dulu ya. Kalau tadi saya bilang CGP, di akhirnya tergerak, bergerak, menggerakkan, asik-asik, yes, gitu ya. Oke. Yes. CGP, Tergerak. Bergerak. Yes. Oke, terima kasih. Jumpa kembali dengan saya untuk CPP Angkatan 11. Nah, di sini untuk memulai acara, saya meminta salah satu untuk memimpin berdoa. Silakan. Oke, Pak Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Mari sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih atas penontonnya. Baik, langsung saja saya izinkan nih Bapak Ibu. Nah, apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak? Sudah, Bapak. Oke, ya. Nah, dalam pertemuan kali ini Pak. kita Dibesarin dikit Pak. kurang besar ya? Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan blok karya 4 yaitu penguatan praktek coaching. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lukman Supangat, ya CPP Angkatan 11 kelas 4A. Nah, di sini saya sebagai pengajar praktek Bapak Ibu semua. Nah, sebelum memulai acara yang selanjutnya, nah mohon untuk bisa mengkondisikan karena ini di ruang virtual, kita bikin kesepakatan nanti supaya tertib. Seperti biasa, yang ingin menyampaikan pendapatnya supaya rasain dulu, dan yang lain biasanya mengatur mic-nya. Seperti itu yang sederhana. Mungkin ada kesepakatan yang lain bisa ditambahkan Bapak Ibu? Sudah Cukup cukup ya? Pak, sepakat. Ya. Oke, lanjut. Nah, salam dan bahagia Bapak Guru. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan praktek coaching. Nah, di sekolahan. Nah, dan memperhatikan dengan teman sesama CGP. Nah, silakan di link Jamroad itu ada pertanyaan di K. Nah, nanti dijawab. Pertanyaan yang pertama yaitu, nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu nih setelah melakukan praktek coaching? Nah, terus menurut Bapak Ibu, seorang coach yang baik itu idealnya seperti apa? Tuh. Sudah dijawab Bapak Ibu? Mohon kirim link Jamboardnya, Pak. Oh, link Jamboardnya ya. Tadi di chat sudah. Yang atas ini. Saya kirim ulang di bawah ya. Iya, Bapak, tadi belum. Nah, tadi terpental sih ya Bu ya. Ya silakan diisi. Oke, Bu Nisa sudah mengisi, perasaannya senang dan semangat. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus ada Pak Andar Beni, perasaannya juga senang dan tertantang untuk membantu rekan yang sedang mengalami masalah untuk menemukan jalan keluarnya. Itu terus
Ada lagi Bu Ratna, lega, merasa lebih siap menghadapi tantangan. Oke. Terus setelah itu ada Pak Faik. Oke. Merasa bangga, bisa bermanfaat untuk orang lain. Guru Asi tertantang mengimplementasikan ilmu yang didapat. Oke, sudah semua. Nah, saya izin sharekan di sini juga. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan secara lisan, salah satu saja dari apa yang dirasakan sendiri dan dirasakan teman-teman. Nah, ini tadi bisa angkat tangan. Oke, Pak Beni, silakan Pak Beni. Ya, terima kasih Pak Lukman, izin menyampaikan pendapat terkait perasaan setelah melaksanakan praktek coaching. Ya Pak, perasaannya sangat berbahagia, senang sekali. Artinya kita tidak hanya bicara soal teori yang kita pelajari di dalam modul calon guru penggerak, tetapi juga coba mempraktekkan. Kemarin saat melaksanakan coaching itu merasa tertantang, berbahagia, artinya kita belajar menjadi seorang coach yang baik dengan mencoba menggunakan kalimat-kalimat pemantik supaya rekan kita itu bisa menemukan jawabannya sendiri dari permasalahan sendiri tanpa adanya intervensi dari kita sebagai seorang coach. Itu sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain sepakat ya atas pernyataan Pak Beni? Oke. Sepakat, Pak. Oke, selanjutnya ada link di Jamrod yang kedua. Pertanyaan selanjutnya mohon dijawab Bapak Ibu. Di yang kedua itu, nah menurut Bapak Ibu, seorang coach yang baik itu idealnya seperti apa sih? Nah, silakan dijawab di itu Jamrod di frame yang kedua. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang menyampaikan secara lisan, silakan untuk reset. Oke, Bu Nisa, silakan Bu Nisa. Terima kasih Yang lain atas sambil mengisi kesempatannya. di Jamrod ya. Oke, Bu, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Menurut saya seorang coach yang baik idealnya itu seperti apa? Seorang coach yang dapat memberdayakan coachnya. Seperti itu Pak. Jadi ketika coach itu mengalami permasalahan, coach itu bisa menggali lebih dalam apa permasalahan lanjutannya dan kemudian solusinya itu berasal dari coach itu sendiri. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih sangat luar biasa Bu Nisa. Ternyata apa yang sudah dipraktekkan itu benar-benar tertanam, yaitu coach itu harus bisa memberdayakan dan bisa menjadikan coach itu menemukan solusinya. Ya, di sini juga ada Bu Asih, yaitu coach yang itu pendengar yang baik, menggali potensi coaching. Bu Ratna menyampaikan juga yang memberdayakan potensi. Ada Pak Faik, memiliki keterampilan menyimak yang baik. Oke. Terus ada siapa lagi ini? Belum dikasih nama. Pak Beni, coach yang baik yang bisa menggali permasalahan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya. Nah, setelah melakukan praktek coaching berjadwal CGP. Nah, tujuan untuk kali ini itu tadi saya sampaikan di awal, yaitu penguatan untuk praktek coaching itu sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini tujuan pertemuan kita pada kali ini. Nah, tujuan sudah tampil Bapak Ibu? Sudah? Sudah Pak. Nah, Bapak. Pertemuan kita pada kali ini yaitu peserta mampu mengidentifikasi kekuatan, area pengembangan, dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya Bapak Ibu, seorang CGP sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun di sekolah harus mampu ini menemukan kekuatan baik pada murid atau rekan guru, baik itu maupun itu kepala sekolah.
agar ketika guru itu atau kepala sekolah itu atau murid itu mempunyai permasalahan bisa mengembangkan potensinya. Nah, rencana yang kedua untuk alur pembelajaran kita hari ini yaitu nanti saya meminta kesediaan untuk 2 orang menjadi coach dan coachee. Nah, nanti yang lain tuh mengomentari di Padlet yang sudah saya share. Nah, itu adakah yang bersedia Bapak Ibu? Oke, Bu Ratna. Satu lagi sebagai coachee atau coachnya. Silakan. Bu Roasi. Oke, silakan. Ibu mempraktekkan selama 2 menit, satu sebagai coach dan satu sebagai coachee tentang permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Nah, nanti yang 3 menyimak hasil percakapan ini, percakapan proses coaching ini disampaikan. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kekuatan yang muncul dari coachee yang sudah digali atau diidentifikasi oleh coach, terus area pengembangan apa? Nah, yang muncul pada proses coaching ini. Bisa mental, sosial, spiritual, emosional, dan fisik. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terus 3, rencana aksi apa yang muncul, yang digali oleh coachee. Nah, sehingga si coach ini bisa menggali solusi dan coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Itu yang bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bapak. Link padletnya Bisa, sudah Bapak. bisa dibuka. Oke, silakan Bu Ratna dan Bu Roasi. Kita sambil menyimak. Baik, saya berperan sebagai coachee ya, Bapak. Oke, monggo. Mohon izin. Silakan. Bu Ratna Berarti sebagai saya coach. Ya, Oke, coachnya. siap. Siap. Silakan mau dimulai dari coach apa coachee? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ratna. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita hal yang saya ingin bercerita hal yang yang terjadi pada kerisauan saya beberapa saat ini, Mbak. Oh, Bu Asi sedang risau. Oke, kalau bisa nanti saya bisa membantu, silahkan Bu Asi. Ya, baik. Begini Ibu Ratna, kebetulan saya kan saya tidak memiliki ruangan kelas ya. Jika saat jam pelajaran pagi, di jam pertama sampai dengan jam pelajaran ketiga, saya bergantian dengan kelas 1, Ibu. Setelah kelas 1 pulang, kelas saya baru masuk. Sehingga saat pelajaran, saya merasa memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan kelas. Baik, berarti di sini kalau kelasnya Bu Asi ini harus menunggu giliran ya dengan kelas 1 seperti itu. Jadi rencana kedepannya seperti apa nih Bu Asi? Kondisi kelasnya seperti apa yang Bu Asi inginkan? Iya, sebetulnya saya menginginkan kelas yang nyaman. Halo Bu Asi? Ya, bisa didengar suara saya, Ibu? Bisa. Bisa? Ya. Bisa. Saya menginginkan kelas yang nyaman dan aman untuk anak-anak bisa beraktivitas dalam pembelajaran, kemudian juga bisa representatif tentunya, dan di kelas ini saya supaya bisa mengakomodir juga minat dan bakat siswa dalam satu kelas itu, supaya saya juga energinya tidak terlalu ekstra dalam memberikan pembelajaran. Karena ketika anak-anak kelas 1 di dalam kelas, otomatis saya pembelajarannya di luar kelas, sehingga memerlukan energi ekstra. Baik, sementara definisi kelas yang nyaman menurut Bu Asi itu seperti apa ya? Definisi kelas yang nyaman menurut saya, mungkin penataan ruang kelasnya harus tertata rapi, kemudian ada ruang untuk bisa berdiskusi, bisa juga untuk ruang gerak anak-anak gitu, Bu. Baik, untuk mewujudkan itu semua kira-kira apa yang dapat Bu Asi lakukan? Ya, saya nanti akan berkolaborasi dengan guru kelas 1 untuk penataan kelas dan juga berkolaborasi untuk membuat pergantian, misalkan saya pagi kemudian gantian kelas 2 yang agak siang gitu. Saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 1-nya. Baik, kira-kira akan dimulai kapan ya Bu Asi?
Insya Allah secepatnya, Ibu. Baik Bu Asi, lain waktu nanti saya tanya lagi ya, apakah sudah dilakukan kolaborasinya untuk mewujudkan kelas yang nyaman? Sepakat Bu Asi? Oke, sepakat Ibu. Oke. Terima kasih atas Terima kasih. waktunya, Ibu. Sama-sama, mudah-mudahan saya bisa membantu ya. Oke, Sudah, Bapak? terima kasih atas Bu Ratna atas partisipasinya dalam praktek coaching ini. Nah, silakan untuk yang 3 menanggapi tentang tanggapan praktek coaching tadi. Nah, yang pertama, kekuatan apa yang muncul dari coaching yang sudah teridentifikasi oleh coach. Nah, Bapak Ibu harus bisa menggali itu, ya, karena tadi seperti tujuan di awal adalah menemukan kekuatan. Nah, seorang coach harus bisa menemukan kekuatan yang ada pada coaching. Mungkin bisa langsung diisi Bapak Ibu atau disampaikan langsung, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Halo, Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan tentang praktek coaching tadi? Menanggapi? Oke, Bu Nisa, silakan Bu Nisa. Ya, mungkin sebisanya saya nggih, Pak. Ya, silakan. Dari praktek tadi coaching antara Bu Asi dan juga Bu Ratna itu sudah baik nggih. Kekuatan yang muncul yang teridentifikasi oleh coach itu Bu Asi itu memiliki kekuatan untuk mengajak kolaborasi kepada rekan sejawat. Kemudian area pengembangan di situ kan Bu Asi ingin ruang kelas yang nyaman bagi siswa. Jadi berarti berupa fisik ya. Kemudian rencana aksinya tadi kalau tidak salah saya mendengar itu mau kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu Pak. Oke, betul sekali ya. Tadi kita menyimak dengan baik. Bu Nisa sudah mengidentifikasi bagaimana seorang coach kekuatannya dan menemukan bagaimana area pengembangan dan rencana aksi untuk perbaikannya. Oke. Nah, Bu Roasi, setelah di coaching oleh Bu Ratna, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa lega, Pak, karena permasalahan saya ditemukan jalan keluarnya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya. Yang lain ada yang ingin disampaikan mengenai percakapan tadi, coaching tadi? Oh, Pak Faik, silakan Pak Faik. Baik, Pak. Saya sepakat dengan Bu Nisa. Cuma tadi mungkin kalau saya area pengembangannya bukan hanya fisik ya, tetapi juga ada sosial dan emosional kalau menurut saya. Kenapa sosial? Karena dengan adanya pergantian kelas yang tidak adanya pergantian kelas ini kan pasti menyebabkan interaksi sosial antar siswa itu juga berpengaruh. Emosional juga pastinya juga berpengaruh karena beda kan kalau misalkan kita mengajar di pagi hari dengan mengajar di siang hari itu pasti emosional anaknya juga pasti berbeda. Anak lebih mudah ketika pembelajaran itu betul-betul lebih fresh kalau dari pagi hari itu kan. Tapi kalau sudah siang hari mereka sudah capek bermain itu. Ya kan kadang-kadang kan anak-anak kita itu biar masuknya siang tetap berangkatnya tetap pagi gitu kan. Nah ini juga pastinya akan berpengaruh. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Untuk rencana aksinya Pak Faik, apakah di sini menunjukkan keberpihakan pada murid menurut Pak Faik? Oke, baik. Kalau untuk rencana aksi yang tadi saya dengar ini Bu Asih itu yang pertama kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian saya juga mendengar tentang koordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana aksinya dan juga melibatkan murid ya, melibatkan murid dalam perencanaan nanti supaya murid-murid juga paham dan tahu bagaimana nanti rencana aksi ke depannya. Saya kira ini sudah sangat melibatkan murid dan semua stakeholder yang ada di sekolahnya Bu Asih. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah menyimak praktek coaching dan beberapa umpan balik atau tanggapan dari Pak Faik dan Bu Nisa, dan ternyata Bapak Ibu sangat sungguh luar biasa, sudah mampu ya, artinya menemukan
kekuatan, bagaimana area pengembangannya dan tindak lanjut untuk ini apa namanya proses selanjutnya yang berkepihakan pada murid. Selanjutnya Bapak Ibu izin share screen kembali. Nah, ini tadi yang disampaikan untuk yang di untuk refleksi pada kegiatan ini. Nah, mungkin bisa disimpulkan Bapak Ibu hasil pertemuan kita kali ini apa yang bisa disimpulkan? Salah satu mungkin bisa menyimpulkan karena waktunya terbatas. Silakan. Nah, perasaannya bagaimana? Terus apa tujuan pertemuan kali ini, kita tercapai atau tidak? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin menyampaikan? Oh, Pak Beni, silakan Pak Beni. Baik, Pak Lukman, izin menanggapi terkait pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, perasaan saya berbahagia, senang sekali, dan tentunya dengan adanya praktek coaching ini jadikan ilmu baru bagi saya pribadi untuk bisa menerapkan di unit kerja saya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah peserta didik maupun rekan sejawat dengan cara coaching ini. Terima kasih Pak, itu saja. Oke, terima kasih Pak Beni. Merasa sangat terbantu dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, pertanyaan yang kedua, apa tujuan pertemuan kali ini sudah tercapai Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Lebih siap Bu Guru Ratna. Oh, sudah. Berarti sudah tercapai apa yang dari tujuan kita pertama pada pertemuan ini, yaitu seorang CGP atau guru penggerak harus mampu menemukan kekuatan ya pada praktek coaching ini, menemukan kekuatan dari coachingnya dan harus bisa mengembangkan apa yang menjadi tugasnya sebagai coach di sekolah. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk pertanyaan sesi kali ini? Atau mungkin pendapat yang lain? Silakan. Cukup jelas, Oh, Bapak. cukup. Oke, terima kasih atas pertemuan kali ini yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan ada yang patnya. Dan jangan lupa untuk kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu, nanti itu untuk pemenuhan tugas selanjutnya yaitu praktek coaching dan diunggah di LMS ya Bapak Ibu. Nah, itu sebagai tagihan, due date-nya dilihat tanggal berapa, jangan sampai terlewatkan. Dari saya cukup sekian, diakhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya Alamin. mohon Terima maaf. kasih, Wassalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Oke. Oke, cukup Bapak Ik. Terima kasih.